Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania Hidayatus Sholiha dari kelas manajemen 3B akan mempresentasikan tentang segmenting, targeting, dan positioning model pemasaran. Segmentasi pasar adalah pengelompokan konsumen menurut dua cara. Satu, karakteristik mereka, dan dua, respons dan reaksi mereka terhadap program pemasaran pengecer. Segmentasi pembeli menurut karakteristik didasarkan atas karakteristik demografi, geografi, perilaku, dan psikografi. Segmentasi pasar dilakukan untuk mencapai peningkatan peluang pemasaran, yaitu peluang memperbesar omset penjualan atau menambah konsumen. Disebut market penetration atau peluang-peluang lainnya. Segmentasi ini dilakukan untuk maksud meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran. Contoh peningkatan efisiensi adalah jika sebuah perusahaan eceran pada suatu saat menghabiskan dana untuk program pemasaran sebesar 150 juta dengan mendatangkan omset sebesar 1.250 juta dari 5.000 pelanggan yang setahun kemudian menghabiskan dana sebesar 165 juta dan mendatangkan nilai omset sebesar 1.389 juta dari total pelanggan yang sama. Di sini peningkatan dana program pemasaran adalah 10%, tetapi peningkatan omset penjualan adalah 11%. Meski kecil, perbedaan peningkatan omset penjualan adalah 11%, meski kecil perbedaan presentasinya, tetapi nilai rupiahnya besar perbedaannya. Yang pertama, segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah pengelompokan konsumen berdasarkan faktor-faktor usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendidikan, siklus kehidupan rumah tangga, suku bangsa, pekerjaan, sosial ekonomi, pendidikan, agama, dan suku. Contoh segmentasi kelompok usia itu seperti disebut anak-anak sampai dengan umur 12 tahun. Disebut sebagai remaja ketika berumur 13 sampai 19 tahun. Ketika berumur dewasa muda itu berumur 20 sampai 29 tahun hingga seterusnya. Contoh segmentasi berdasarkan kelas sosial ekonomi yaitu kelas A belanja senilai 10 juta atau lebih. Kelas B belanja antara 5,8 juta hingga 9,9 juta. Kelas C belanja antara 3,5 juta hingga 5,79 juta. Dan seterusnya. Besaran itu hanyalah contoh hipotetis. Kedua, yaitu segmentasi geografis. Pengelompokan konsumen berdasarkan wilayah kota besar versus kota kecil versus pedesaan, berdasarkan wilayah regional atau provinsi, berdasarkan kepadatan penduduk, berdasarkan lingkungan tinggal atau ukuran rumah, ukuran perumahan, kombinasi rumah penduduk dan rumah pendatang, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni segmentasi perilaku. Pengelompokan konsumen berdasarkan sikap mereka terhadap peristiwa, benefits, manfaat produk atau jasa, produk baru, atau berdasarkan pada cara penggunaan, loyalitas, frekuensi kunjungan dan tahu tidaknya tentang produk yang dicarinya, kebiasaan pemanfaatan media untuk mencari informasi barang baru dan atau harga baru. Yang keempat, yakni psikografis. Psikografis ini ialah segmentasi pengelompokan konsumen berdasarkan pada motivasi, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Hal-hal lain yang juga dilihat dalam segmentasi psikografis adalah attitude, sikap terhadap keluarga, pekerjaan, atau senang-senang. Yang kedua, sikap dalam berbelanja. Ini menganggapnya sebagai tugas atau menganggapnya sebagai kesempatan bersenang-senang. Berbelanja sebagai simbol aspirasi konsumen. Yang keempat, pengertian nilai dalam hal kuantitas versus harga, mutu versus harga, eksklusivitas versus harga. Yang berikutnya yaitu segmentasi benefits atau manfaat. Daya tahan, kemudahan ekonomis, peningkatan esteem, status karena kepemilikan. Yang keenam, yakni segmentasi volume pemakaian. Yaitu pemakaian berat, pemakaian sedang, pemakaian sedikit. Segmentasi cara ini biasanya untuk produk
consumer goods. Dalam menetapkan suatu segmen pasar, beberapa hal harus dapat dipenuhi agar segmen dimaksud mencapai tujuan proses segmentation targeting positioning, yaitu mempunyai indikasi kebutuhan, preferensi, pola konsumsi atau pola perilaku. Dapat diukur misalnya berdasarkan usia atau batas wilayah tinggal. Lalu layak secara ekonomis untuk dilayani. Yang keempat, dapat diakses dalam arti geografis dan dalam arti komunikasi via media massa. Berikut lalu program pemasaran untuk segmen dimaksud bisa disusun secara efektif dan efisien. Jika program pemasaran mahal dan tidak efektif, berarti segmentasi tidak layak diteruskan. Segmentasi bagi partikel kecil. Bagi partikel kecil berupa toko kelontong dan minimarket, kebutuhan segmentasi pasar tidak mendesak yang dirasakan partikel menengah dan besar. Toko kelontong dan minimarket menjual barang yang dibutuhkan semua keluarga sehingga praktis siapapun berbelanja pada mereka. Segmentasi bagi mereka adalah segmentasi geografis saja, yaitu para penduduk yang ada di sekitar mereka. Tetapi bagi toko dan minimarket berlokasi di jalan yang ramai, segmen yang pasar yang berbelanja tidak lagi hanya penduduk sekitar, melainkan orang-orang yang melintas. Selanjutnya yaitu targeting. Menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen pasar yang ada di masyarakat sebagai pasaran program pemasaran perusahaan. Terdapat dua macam upaya targeting, yaitu primary target market. Artinya adalah segmen pasar yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran utama dalam program pemasarannya. Yang kedua yaitu secondary target market. Ini adalah segmen pasar sasaran sekunder, yaitu kelompok yang karakteristiknya masih berdekatan dengan karakteristik kelompok konsumen utama. Misalnya, jika karakteristik dari konsumen utama adalah yang mempunyai anggaran belanja rumah tangga sebulannya antara 1 juta hingga 3 juta, maka pasar sekunder dapat ditetapkan yang sedikit di bawah 1 juta atau yang sedikit di atas 3 juta. Jika digabungkan, pasar sasaran sekunder adalah konsumen yang beranggaran belanja misalnya antara 0,7 juta sampai 1 juta dan yang beranggaran di atas 3 juta. Salah satu format milik Matahari yang bernama Marketplace menjadikan segmen kelas menengah ke atas sebagai target mereka. Kelas menengah itu masih luas. Tentu mereka memiliki gambaran siapa saja dalam kelas menengah ke atas yang benar-benar menjadi sasaran utama mereka, disebut primary target market. Marketplace telah dibuka di wilayah-wilayah yang sangat potensial bagi mereka, tetapi jumlahnya masih jauh di bawah dari jumlah department store mereka yang lebih dari 80 gerai. Karena itu, secara geografis telah terjadi segmentasi kelas menengah pada wilayah yang mereka layani saja. Misalnya dalam radius 15 km. Jadi sasaran utama mereka adalah kelas menengah ke atas dalam radius 15 km dari gerai marketplace. Masyarakat kelas menengah dalam radius 15 km sampai 30 km menjadi sasaran sekunder mereka. Berikutnya ialah positioning. Positioning ialah suatu perusahaan eceran yang telah memutuskan segmen mana yang dijadikan target market. Mereka perlu menentukan bagaimana melayani atau memasuki pasar dituju itu dengan program pemasarannya. Positioning berkenaan dengan upaya menempatkan posisi perusahaan di benak masyarakat atau calon pembeli. Positioning menurut Al-Ries and Jack Trout adalah positioning dimulai dengan suatu produk baik yang berupa merchandise, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan berupa orang. Tetapi, positioning bukanlah apa yang Anda lakukan pada produk itu, melainkan pada apa yang yang ada dalam benak masyarakat calon pelanggan Anda. Itulah yang Anda lakukan, menempatkan produk dalam benak mereka. Dengan demikian, positioning adalah membentuk citra perusahaan dan atau citra produk di mata masyarakat. Positioning bukanlah sekadar program iklan dan program public relation, melainkan totalitas program pemasaran yang mencakup keseluruhan kegiatan pemasaran mulai dari produk, harga, merchandising, staf pelayanan yang diperlukan, dan lain-lainnya dalam upaya pembentukan citra yang dimaksud. Berikutnya yaitu terdapat dua falsafah positioning yang berlawanan, tetapi masing-masing efektif dilakukan, yaitu mass merchandising dan niche retailing.
Mass merchandising adalah pendekatan positioning di mana pengecer menawarkan citra diskon atau citra nilai melalui pilihan merchandise yang banyak ragamnya dan atau lengkap dalam gerai besar yang dipenuhi fasilitas pendukung. Misalnya, Carrefour menjalankan mass merchandising dengan jumlah 5.000 item barang yang disediakan dalam gerainya. Carrefour mengatakan bahwa segmentasi pasarnya adalah keluarga yang tinggal di kota-kota besar. Ini berarti bahwa segmen pasar tersebut adalah target marketnya. Sedangkan niche retailing adalah pendekatan positioning di mana segmen tertentu diidentifikasi dan strategi yang sesuai disiapkan untuk melayani segmen tersebut. Dalam hal ini, pengecer berkonsentrasi pada segmen yang kecil, bukan segmen yang luas atau massal. Niching menciptakan loyalitas dan memperkuat sang pengecer menghadapi pesaing-pesaing. Seperti butik, departemen store khusus, dan toko peralatan di sebuah mall adalah contoh praktik niche retailing. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.